Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Tuhan beri. Terima kasih buat pertolongan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menuntun jalan kami, memberi kekuatan, bahkan penghiburan bagi kami. Kami siap merenungkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara, ayat yang kita baca hari ini menasihatkan agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, baik itu pekerjaan, pelayanan, studi, hidup berkeluarga, ibadah, dan sebagainya. Bukan dengan keluh kesah, menggerutu, atau bersungut-sungut. Di tempat kerja, ada saja hal yang kita keluhkan, mulai dari gaji, job desk yang tidak jelas, si bos yang bertindak semena-mena, dan sebagainya. Akibatnya kita pun mengerjakan setiap tugas atau pekerjaan kita tidak dengan sepenuh hati, alias ngerundel atau dalam bahasa Jawanya. Ngerundel dalam hati, artinya bersungut-sungut. Begitu juga dalam hal pelayanan, kita pun melakukannya sebagai hal yang rutin, biasa-biasa saja tanpa semangat. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umat-Nya, bagaimana Ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapa dikerjakannya dengan sepenuh hati, meski harus melewati segala penderitaan yang hebat, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kalau hari ini kita diingatkan oleh firman untuk melakukan seperti yang telah Yesus lakukan dan ajarkan itu berarti kita juga harus melakukannya dengan sepenuh hati. 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Mari kita merenungkan, kalau dalam kehidupan ini kita tidak menghasilkan buah dari apa yang kita lakukan, bisa jadi karena kita melakukannya tidak dengan sepenuh hati. Bila kita melakukan banyak hal tidak dengan sepenuh hati, maka hasil yang kita dapatkan pun tidak akan maksimal. Bapak Ibu Saudara, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Ketika memuji dan menyembah Tuhan, apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati? Jangan pernah merasa bahwa pelayanan dan ibadah yang kita lakukan selama ini sudah lebih dari cukup, atau kita merasa sudah cukup rajin dan setia mengiring Tuhan. Yang dinilai Tuhan bukan aktivitas yang terlihat dengan kasat mata, tetapi Ia melihat hati kita. Kesepenuhan hatian kita ketika melayani Dia, itulah yang dikenan Tuhan. Ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Contohnya, Kaleb mengalami pengenapan janji Tuhan dalam hidupnya meski perlu waktu 45 tahun. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita pun harus percaya bahwa janji firman Tuhan pasti digenapi, dan saat menantikan Tuhan, itulah kita harus mengerjakan bagian kita dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan.
Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk melakukan segala sesuatu dengan segenap atau sepenuh hati kami, tidak dengan setengah-setengah. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami akan masuk dalam berbagai aktivitas hari ini. Tuhan kiranya menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.